Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian kita berlanjut kembali setelah kemarin libur. Malah sekarang perdananya ada tambahan. Bahasa Madura. Ya. Anak tidak paham, cuma ngerti ini tadi itu kalau nggak salah seiling. Lek orang ngomong seperti itu tapuan, ya udah. Nah, itu. Anak yang cocok itu toh. Itu Masya Allah. Barakallahu fikum ya Habib. Jazakumullah khair. Ini semuanya Madura ini, Bim. Semuanya ini. Yang Jawa sedikit. Nah, cuma sama anak paksa untuk ngerti bahasa Indonesia. Bukan karena apa? Karena anak tidak bisa bahasa Madura. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Di sini ada satu keterangan yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Pernah sahabat Abu Hurairah ini meriwayatkan, sahabat pernah nyampaikan kepada Nabi. Sahabat Abu Hurairah mengatakan apa? Kulna, kami mengatakan, kami bertanya, kami menyampaikan sesuatu. Ya Rasulullah, wahai Rasul, malana, idza kunna indaka raqqat qulubuna. Ya Rasul, ini kenapa yuk gini? Ada apa ini, Bud? Malana ya Rasul, kenapa idza kunna indaka, jika kami ini tengah bersama denganmu dalam majelis, gitu ya. Raqqat qulubuna, hati kami ini lunak, hati kami ini lentur, hati kami ini gampang nerima nasihat. Enak suasana hati ya Rasul. Wa zahidna fid dunya. Dan kami tidak begitu peduli sama dunia. Kami zuhud sama dunia. Kemudian bukan cuma itu ya Rasul, wa kunna min ahlil akhirah. Dan kami ini seolah-olah berada dalam majelis penduduk akhirat. Bukan seperti di dunia rasanya ya Rasul. Tapi, ini kan sama seperti kita kan. Kadang-kadang kita hadir majelis itu utang itu lupa Pak. Utang lupa, nyocoti bojo lali kabeh wis. Iya. Tapi, dikatakan, fa idza kharajna min indika fa anasna ahlana. Kalau kami ini keluar dari tempatmu ya Rasul, keluar dari pengajianmu ya Rasul, fa'anasna ahlana. Kami ini bermujamalah, bersenang-senangan dengan keluarga kami. Kami kumpul dengan istri, kami kumpul dengan anak, ngomong gitu. Wasyamamna auladana. Kami ini begitu cintanya sama anak-anak kami sampai kami ini mencium anak-anak kami tadi itu. Angkarna anfusana. Justru kami ini tidak bisa menguasai lagi keadaan jiwa kami. Ini perasaan yang pernah dirasakan siapa? Sahabat Nabi SAW. Kalau sahabat yang merupakan orang pilihan merasakan seperti ini loh. Apalagi kita. Makanya jangan pernah lepas dari majelis. Jangan pernah lepas dari mencari ilmu agama. Minimal gini Pak, minimal. Per hari itu ada satu faedah yang kita ambil. Satu faedah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau annakum idza kharajtum min indi kuntum ala halikum dzalikum. Sahabat, kalau kamu keluar dari tempatku ini dalam keadaan kamu tadi itu, tidak cinta sama dunia, hatimu dalam keadaan tenang, kemudian kamu ini tidak cinta kepada dunia, seolah-olah kamu hidup di dalam
kehidupan akhirat, kalau kamu bisa dalam keadaan seperti itu terus, lazarotkumul malaikatu fi buyutikum, niscaya mereka para malaikat rahmat akan datang, akan menziarahi kepada kamu sekalian. Malaikat rahmat datang sama kamu, datang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepadamu. Terus dikatakan apa? Bebas ini dari dosa. Apa lanjutnya Nabi? Tadi kan, walau lam tudnibu, kalau memang kamu bisa dalam keadaan seperti itu dan kamu tidak berdosa lagi, artinya apa? Terjaga. Ini termasuk faedah majelis, faedah menuntut ilmu agama. Makanya sering saya katakan di sini, orang nyari ilmu agama itu bukan untuk sekedar sampai mana, bukan. Orang mencari ilmu agama, nulis, baca kitab dan sebagainya, tujuannya satu, muamalah sama Allah. Muamalah sama Allah. Kita lihat sekarang, kadang-kadang banyak orang pulang dari pondok, hafal alfiyah bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, hafal. Baca kitab setengah hafal sudah. Tapi masjid sebelahnya kosong, diem tok. Subuh sholat sendirian. Ba'da subuh tidur. Quran tidak ada, zikir tidak ada. Bukan ini. Salah. Kalau kamu tidak berdosa lagi sudah, terjaga betul-betul di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ja'allahu bi khalqin jadid. Allah akan memberikan orang yang baru. Untuk apa? Hatta yudnibu. Sampai mereka berbuat dosa, fayaghfir lahum. Kemudian Allah memaafkan mereka. Ini hadir majelis ini. Hadir majelis ini. Yakin tidak yakin, pas tidak pas, keluar dari pintu ini diampuni sama Allah. Tinggal penjagaan tok. Lalu yang dimaksud sama Nabi, ini semuanya ini, Allahumma ja'alna minhum, terjaga dari perbuatan maksiat, terjaga dari perbuatan dosa. Terus siapa yang akan diampuni sama Allah? Maka Allah akan datangkan orang baru yang penuh dengan dosa, hadir ke majelis ilmu, minta ampun sama Allah, Allah ngampuni dia. Terus seperti itu. Makanya semakin banyak tempat pendidikan, semakin banyak tempat untuk mencari ilmunya Rasulullah, semakin bagus. Bukan saingan, salah ente. Iya. Kadang-kadang guru ini sayang karo murid. Ya opo jere. Iki rak murid ra anakmu dhewe ya. Lah apa saingan itu? Biarkan. Alhamdulillah. Iya. Di situ buka pondok pesantren, di sini buka pondok pesantren, di sini madrasah. Bagus. Itu tempat-tempat untuk nyucikan orang itu. Paham ya? Dan guru kita Habib Taufik mengatakan apa? Itu termasuk cara Allah untuk meringankan kita. Lah kalau semuanya ini Pak, misal tiap pagi harus ke rumah belajar, ya legrek aku. Dibagi, ada ustadz baru ngajar, ada ustadz baru ngajar. Justru kita ucapkan jazakumullah khair, terima kasih itu bisa seperti itu. Berarti apa? Meringankan kesulitan yang ada pada diri kita. Allahu Akbar. Amin ya. Itu Pak. Kultu, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, katanya sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, mimma khuliqal khalqu, dari apa makhluk ini diciptakan ya Rasul? Jawab Nabi, qala minal ma', dari air. Qultu al jannatu ma bina'uha. Kalau sorga ya Rasul, sorga itu bangunannya dari apa? Apa jawaban Nabi? Qala labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah. Sorga itu batu batanya dari emas, dari perak. Makanya ketika Nabi Allah Adam itu dikawinkan, dinikahkan dengan Siti Hawa, bingung tanya, wa ma mahruha ya Allah, apa maharnya ya Allah? Lah kalau di dunia kan dikasih emas, dikasih perak, dikasih berlian, itu di sorga batu batanya. Batu batanya itu.
Makanya jangan kaget. Ente gunakan cincin berapa? 250 juta. Ente bilang aja, kerikili surga. Iya. Paham ya? Wa milatuha al-miskul atfar. Apa itu? Lolonya, Pak. Lolo nih apa? Iya. Dari miskul atfar. Minyak misik sorga yang harum sekali. Makanya para ulama kita mengatakan ciri-ciri, di antara ciri orang penduduk sorga itu baunya wangi, Pak. Iya. Makanya kita orang majelis, ngabang, ini lupa, gahru. Nah, masuk masjid kecut-kecutan, Pak. Iya. Apalagi dikatakan bakal dupa itu datangkan jin. Loh bukan, ngusir jin kayak inti. Bukan datangkan jin, ngusir inti seperti yang inti seperti jin ini. Ya jangan ngono kasar. Wah, wangi betul-betul. Sampai apa? Imam Syafi'i kata, kalau sepertiga hartanya digunakan untuk membeli wangian, maka tidak dikatakan orang menghambur-hamburkan harta. Oh no. Mantoba nafsu, toba aklu. Orang itu kalau baunya wangi, otaknya cerdas. Tidak ada orang cerdas rebus, tidak ono. Sing wedus, menungso ndak. Paham ya? Wangi baunya. Nabi itu Pak kurang wangi bagaimana? Langsung dari dzatiyah itu Nabi. Tapi lihat bagaimana Nabi bawa sisir, bawa kaca kemana-mana. Disisiri jenggotnya. Disisir rambutnya gini. Nabi Pak. Yang keringatnya bau wangi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa turbatuha za'faron. Tanahnya sorga itu katanya Nabi terbuat dari minyak za'faron yang wangi. Mayadkhuluha yan'amu wa la yab'asu. Orang yang masuk sorga, Allahumma ja'alna minhum, akan merasakan nikmat, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah merugi sama sekali. Wa yakhludu la yamut. Wa yakhludu la yamut. Dia akan kekal, tidak akan pernah mati. Ini jangan dibahas. Loh, kekal kan sifatnya Allah. Terus bagaimana kekalnya itu? Apa kekalnya seperti Allah? Jawabannya ini Pak. Ente jangan pikirkan itu dulu. Yang ente pikirkan gimana caranya kita bisa masuk surga. Surga durung tentu sik mikir kekal iki. Kekal itu yang sudah ibadah yang betul, urusan kekalnya itu gimana? Itu sudah urusannya Allah. Yang jelas kekal di surga tidak akan mati. Wala tabla thiyabuhum. Pakaiannya tidak pernah lapuk sama sekali. Pakaiannya tidak butuh tukang jahit sudah. Tidak ada yang lapuk, gula, sarung ngepir, tidak ono. Tidak ono. Wala yafna syababuhum. Dia akan selalu dalam keadaan muda. Umur berapa? 33 tahun. Karena 33 tahun itu mentoknya manusia, Pak. Kalau sudah 33 tahun, raine kayak ngono ya wis iku ndak jadi polos maneh. Kenapa? Itu mentok. Kenapa? Itu patokannya pedoman penduduk surga umur 33 tahun. Amin. Itu. Jadi muallif ini menyebutkan di sini kenapa kok setelah itu hubungannya sama ini apa? Ini hubungannya yang akan kamu terima nanti. Kalau hadir majelis ilmu tadi disebutkan itu. Hasilnya dari majelis ilmu surganya Allah. Bagaimana surganya Allah? Ya kayak ngono surganya Allah. Seperti itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kepingin tahu gimana sih majelisnya Nabi bersama dengan para sahabatnya Nabi. Karena sering Pak, maaf, kadang-kadang majelis itu cuma isinya guyon tok. Kadang-kadang sampai ngomong-ngomong purnu, tidak pantas omongan. Jangankan dari seorang da'i, dari orang biasa aja tidak pantas ngomong seperti itu. Kemudian dikatakan ini majelis ilmu, bukan. Coba kita lihat gimana majelisnya ilmunya Nabi, duduknya Nabi dengan para sahabatnya. Kanat
majalisun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi ammatuha, ada itu majelis-majelisnya Nabi. Nabi kalau duduk di tempat tadi itu bersama para sahabatnya secara umum, majalisa tadkirim billah wa tarhib. Intinya dua. Kalau tidak mengingat Allah, memberikan semangat untuk cinta sama Allah, memberikan semangat untuk takut kepada Allah. Sudahlah, itu majelisnya Nabi. Makanya kita tidak langsung pengajian, enggak. Ada zikirnya dulu. Apa? Burdah, Maulid Habsyi, Maulid Diba, Maulid Diya Ulami, baca manakib dan lain sebagainya. Itu bentuk zikir. Setelah itu baru ditambahi dengan penyampaian ilmu. Karena apa? Itu sanatnya majelis Nabi seperti itu. Ulang lagi ya. Apa intinya? Dua. Yang pertama, untuk mengingat Allah. Yang kedua, memberikan semangat cinta kepada Allah, memberikan perasaan takut untuk maksiat kepada Allah. Itu majelis Nabi. Kapan kita punya majelis, tidak ada isinya seperti ini, jangan hadir. Punya majelis seperti itu, bubarkan. Tidak sesuai dengan Nabi. Ada penceramah, tidak nyampaikan ini, jangan undang. Ini bukan untuk paguyuban lawak ini. Nabi tidak seperti itu ngajarkan. Diperjelas lagi. Imma bitilawatil Quran. Mungkin majelisnya dengan apa? Baca Quran. Baca Quran bareng. Atau bima atahullahu minal hikmah wal mau'izatil hasanah. Atau menyampaikan apa-apa yang telah datang dari Allah, dari hikmah al-ilm. Menyampaikan ilmu. Ada mengatakan hikmah itu tafsir. Menyampaikan tafsir Quran. Bagaimana ilmu. Mau'izah hasanah. Nasihat yang bagus. Nasihat yang baik. Wa ta'limi ma yanfa'u fid din. Ngajarkan apa-apa yang manfaat di dalam agama. Disampaikan. Makanya jangan mundur. Beb, umur 1 tahun loh, Beb. Mosok, Beb, belajar salati wudu. Loh, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Itu jalannya Allah itu. Habib, anak malu, Habib. Umur 60 tahun, mosok belajar baca Quran. Loh, kalau ente malu, apakah ente tidak malu kalau meninggal ketemu Nabi, ditanya tidak bisa baca Quran? Tidak malu? Jangan. Tadi juga sempat dengar si gembos-gembosi gitu ya. Buahnya itu yang gembos kan buahnya. Duitnya tidak metu yang gembos itu. Ya kan? Ada orang belajar baca Quran. Oh no ay, kon tuwek ngaji. Yo apa sih? Allah. Anda ngomong ya, cuma Habib tadi tidak ngomong ditapuk. Aku ndak loh, saya Habib iki. Iya, saya bisa menggunakan nasihat itu, Pak. Tahu juga aku, Habib. Paham ya? Jangan mundur, Pak. Jangan mundur. Banyak orang-orang soleh di antara kita yang nampak sekarang di foto-foto lihatan. Hai Muhammad Al-Haddar, kemana-mana bawa kitab di sini. Hai Zain bin Semit, kemana-mana bawa kitab. Hai Umar, kemana-mana bawa laptop. Isinya apa? Kitab. Bukan game. Ngerti? Jangan mundur. Sampai dikatakan apa? Orang itu kalau belajar ilmu agama, dia merasa mulai pinter, bada'at jahalatuh. Mulai sudah gobloknya sudah. Kalau dia merasa pinter sudah, mulai bodohnya. Orang itu kalau belajar ilmu agama, tambah. Anda pernah dapat nasihat dari Habib Soleh Al-Idrus Malang. Anak ketika itu minta nasihat, apa katanya beliau? Banyak nasihatnya, diantaranya gini Pak. Kalau hadir ke majelis, kalau ada orang nyampaikan sesuatu, meskipun engkau pernah dengarkan, bahkan lebih hebat daripada yang disampaikan, kamu dengarkan seolah-olah pertama kali kamu dengarkan. Seolah-olah pertama kali kamu dengarkan. Itu adab. Karena apa katanya beliau? Nanti kalau engkau menyampaikan, orang pun akan sama seperti itu. Lek kon misalnya ngono. Sini gampang. Engkau kan bisa tuh kan bisa. Atau nyampaikan tentang masalah wudu, tentang masalah sholat. Sopo sampean. Di pengajian masalah wudu. Terus kata apa Mas? Hah? Ada satu
kalau tidak salah Syekh Fadl di Hadramut itu. Pernah suatu saat beliau tadi itu hadir di satu jenazah gitu, kemudian disuruh nyampaikan mau idho. Katanya beliau, nama itu tidak bisa, yang anak bisa ya baca fikih ini. Oh ya sudah, pokoknya apapun sudah, pokoknya nyampaikan. Berdiri beliau, nyampaikan tentang rukun-rukun atau fardu-fardunya sholat jenazah. Di hadapan jenazah loh ini. Disampaikan, kayak ngaji gitu. Setelah selesai, ada satu orang berdiri nangis sama beliau. Mengatakan apa? Aku 20 tahun tidak ngerti caranya sholat jenazah. Baru sekarang ini kau sampaikan, wahai Syekh, aku ngerti. 20 tahun. Paham? Nyampaikan untuk Allah. Jangan dianggap tidak ada manfaat. Ada Pak. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak kita terucap sesuatu kecuali sudah tertulis sama Allah. Kita tidak tahu. Mungkin keterangan yang kita sampaikan ini manfaat nanti, bukan sekarang. Sampaikan aja. Nah itu dari yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kama amarallahu ta'ala fi kitabihi. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam kitabnya Al-Quran. Ayyudzakiro. Supaya Nabi menyampaikan, nyambung kepada kita, nyampaikan. Waya'idho. Menyampaikan nasihat. Wayakusso. Menyampaikan apa? Cerita. Al-Quran 3 intinya. Pegang ini. Al-Quran 3 intinya. 30 juz itu 3. Yang pertama apa? Ilmu tauhid. Tauhid kepada Allah. Mengesahkan Allah. Tidak menduakan Allah. Yang kedua apa? Al-fiqih. Ilmu hukum. Hukum agama. Gimana bekerja, gimana nikah, gimana ini, gimana itu. Yang keempat apa? Cerita. Ya itu jangan gelambiar. Apa cerita parpol. Yo, ada apa? Enggak, cerita-cerita orang soleh, Pak. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ceritanya orang-orang soleh itu bagaimana? Jundun min junudillah yadkhulu ala qulubi abdih. Ceritanya orang soleh itu bagaikan pasukan-pasukannya Allah yang masuk kepada hati orang pilihannya Allah. Jadi kalau kita terenyuh dengan ceritanya orang soleh, bisyarah bahwasanya kita menjadi orang yang disenangi sama Allah. Cerita sampaikan. Ya. Wa ayat'u ila sabili rabbih. Ngajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, dengan ilmu, dengan nasihat yang baik. Kemudian wa ayyubasyira wa yunzira. Ini dua-dua sayap ini. Memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Ojo kabar gembira toh. Akhirnya apa? Ngentengin Allah. Jangan nakut-nakuti tok. Waduh bendino wis. Hati-hati yo. Neraka kok ngene, bendino Pak neraka. Sampai acara kemanten cerita neraka. Allah. Iki yo divaksin ngomong ini, Pak. Anda suatu saat berikan obat. Katanya Habib Abdul Bari, Asy-Syaikh huwa tabibul hadik. Asy-Syaikh huwa tabibul hadik. Seorang guru itu bagaikan dokter yang cerdas. Dokter yang tahu sakitnya gimana. Oh, ini perlu dikasih obat yang agak tinggi, kasih des. Oh, ini kasih vitamin des. Guru seperti itu, tahu keadaan. Ya, jadi tadi itu ngajak ke jalan Allah dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Makanya tidak bisa nyampaikan sesuatu tanpa ilmu. Belajar dulu. Ojo belajar ulan atau sebulan ikut daurah langsung nyampaikan. Nyalana Imam Syafi'i mana? Allahu Akbar. Jangan, perlu Pak. Waktu lama belajar itu tidak ada selesainya. Kapan selesainya? Anak kan sering nyampaikan sama sampean. Ketika kita mau pulang, Hai Umar menyampaikan, anak minta nasihat kepada beliau. Apa katanya beliau? Di antara nasihatnya, jangan engkau berhenti untuk mencari ilmu. Jangan dianggap kalau sudah pulang dari tempat pendidikan selesai, enggak. Sampai jalan kubur nyambung. Jangan malu, bawa buku. Tahu Kiai Johari itu? Kencong. Itu diceritakan setiap jam 2 malam mandi, sholat malamnya cuma 2 rakaat. Sholat malamnya cuma 2 rakaat. Setelah itu apa?
ngambil kitab Rojaah. Nah, kita kan enggak kan? Sudah pinter Safina, wis seolah-olah alama. Anda jangan, Pak, jangan. Terus munagosya. Punya murid, masya Allah, murid ini bisa diharapkan ya pinter. Ayo belajar bareng. Gitu. Sampai kapanpun. Makanya kita niatkan betul-betul. Ini pertama kali setelah libur, niatkan. Kita tidak akan berhenti untuk menuntut ilmu agama, untuk mencari ilmu agama, untuk hadir majelis ilmu, untuk dekat dengan orang-orang yang soleh, kecuali ruh kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita dipisahkan oleh Allah, kita meninggal pasti akan bersama dengan orang yang soleh pula. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.